Hai YouTubers, sebagai anggota militer, seseorang tidak hanya harus memiliki fisik yang tangguh tapi juga hati yang lapang agar bisa menerima dan menjalankan semua jenis latihan fisik yang diberikan. Jika tidak melapangkan dada, para anggota militer mungkin akan lebih mudah stres, bahkan trauma dengan berbagai macam latihan fisik dan mental yang diberikan selama masa training. Para anggota militer di seluruh dunia harus menjaga dan melatih kekuatan fisik dan mental mereka agar mereka bisa menghadapi perang atau keadaan genting apapun yang mengancam negara. Tapi sebenarnya, seberapa ekstrim sih latihan mereka? Simak 10 uji coba dan latihan militer terekstrim di dunia di video kali ini. Uji coba rem tank. Yang pertama ada uji coba rem tank. Uji coba rem tank ini dilakukan di Belanda dan meminta 23 orang relawan untuk berdiri di depan tank. Militer yang mengemudikan tank tersebut pastinya merasa deg-degan karena dia kurang mengontrol rem sedikit saja. Beberapa orang di depannya akan jadi korban. Namun uniknya ternyata 23 orang tersebut sangat amat rapi. Mereka semua kompak berpakaian formal dengan setelan jas rapi dan kompak berwarna hitam. Padahal mereka hanya diminta berdiri di depan tank saja untuk simulasi rem tank. Meski demikian, mereka tidak takut kalau setelan jas berwarna hitam dan sepatu pantofel hitamnya kotor terkena debu ketika tank di belakang mereka menginjak rem. Sesaat setelah rem tank bekerja dengan baik, mereka lalu bertepuk tangan bersama-sama. Latihan tembak-menembak. Yang kedua adalah latihan tembak-menembak. Di dunia militer, latihan tembak-menembak juga menjadi rutinitas latihan untuk melatih kemampuan membidik sasaran. Biasanya para militer akan menggunakan boneka yang diberi jarak beberapa meter untuk ditembak, dan mereka harus menembak dengan benar agar tembakan tidak meleset. Tapi bagaimana jika para militer diminta untuk menembak temannya sendiri sebagai latihan militernya? Mengerikan banget ya, tapi memang ada loh militer yang mewajibkan teknik latihan ekstrim seperti ini. Salah satu militer yang mewajibkan latihan menembak dada temannya ini dilakukan oleh tentara militer asal Rusia. Para tentara di sana berlatih untuk membidik dengan tepat dan melatih kepercayaan satu sama lain. Teman yang menjadi sasarannya pun harus memakai rompi yang dipasang di dada mereka, sedangkan teman yang lain harus menembak mereka tepat di dada, agar pelurunya tersangkut di rompi dan selamat. Tapi namanya juga manusia, dari latihan ini tidak sedikit memang yang terluka. Namun apapun yang terjadi, proses latihan harus tetap berlangsung dan kembali bertindak akurat dan cepat untuk latihan selanjutnya, meski mereka baru saja menembak temannya sendiri. Melompati cincin api. Berikutnya adalah latihan melompati cincin api. Jika mendengar kata cincin api, apa yang muncul di benak kalian? Yap, cincin api itu biasanya kita temukan di beberapa pertunjukan sirkus di mana para pemain sirkus, hewan maupun manusia melakukan beberapa atraksi. Salah satunya adalah melewati cincin api. Namun ternyata latihan ini juga dilakukan oleh para militer. Para anggota militer di China memiliki latihan rutin untuk melompati cincin api untuk mengasah keberanian dan ketangkasan mereka dalam menghadapi hal-hal sulit yang membahayakan nyawa. Salah satu latihan ini pernah terlihat saat beberapa tentara melakukan latihan melompati cincin api di Heihe, provinsi Heilongjiang, China. Draw proving. Berikutnya ada latihan draw proving. Draw proving merupakan latihan untuk menenggelamkan diri di dalam air, dan latihan draw proving ini termasuk dalam daftar latihan militer yang wajib dilakukan oleh para tentara Amerika Serikat. Dalam melakukan latihan itu, para tentara akan berada dalam air dengan posisi tangan dan kaki diikat dengan tali. Ekstrim banget ya latihannya, apalagi dalam satu sesi latihan mereka harus mampu naik dan turun ke dalam air sebanyak 20 kali. Dan selama itu kaki dan tangan mereka masih terikat. Latihan ini dilakukan sebagai simulasi penyelamatan korban yang tenggelam. Mereka harus mampu menahan nafas dan naik turun ke dalam air tanpa bantuan tangan mereka untuk berenang. Kepala menghancurkan bata. Selanjutnya ada latihan menghancurkan bata. Latihan yang berhubungan dengan menghancurkan bata biasanya dilakukan oleh para pegiat seni bela diri atau karate. Namun umumnya mereka akan menghancurkan bata menggunakan tangan. Tapi beda dengan para militer ini. Para anggota militer ini berlatih menghancurkan bata dengan menggunakan kepala mereka. Latihan ini masuk dalam daftar training mereka dan mereka harus membuat bata tersebut terpecah jadi dua atau minimal hancur setelah mereka membenturkan kepala mereka. Memang tidak kalah ekstrim dari yang lain ya, karena dalam kepala inilah kita melindungi otak dan organ-organ penting lainnya. Tidak hanya itu, batok dan kulit kepala juga sangat rentan. Namun mau tak mau, para militer ini harus melatih kekuatan fisik mereka, karena jika suatu saat mereka bertempur, tak hanya taktik perang dan serangan yang harus dilatih, tapi melatih kekuatan seluruh anggota tubuh mereka juga sama pentingnya. Meminum darah ular kobra. Selanjutnya adalah latihan meminum darah ular kobra. Kayaknya ini latihan yang paling horor ya daripada latihan-latihan yang lain. Tapi nyatanya latihan ini masuk dalam hal wajib yang harus dilakukan oleh anggota militer asal beberapa negara yang diadakan di Thailand. Di negara Gajah Putih ini ada pelatihan yang dinamakan Cobra Gold 2014 yang akan berjalan 11 hari di provinsi Chonburi, Thailand.
Dalam pelatihan itu akan ada 13.000 tentara dari berbagai negara, termasuk Thailand, Singapura, Amerika Serikat, Indonesia, Jepang, Malaysia, dan Korea Selatan. Selama acara pelatihan Cobra Gold ini, para tentara diwajibkan mengikuti berbagai macam pelatihan. Dan yang paling ekstrim adalah meminum darah ular kobra serta menggigit kepala ayam untuk diambil darahnya. Kedua latihan meminum darah itu dilakukan langsung lewat hewan tersebut. Jalan di atas api. Berikutnya adalah latihan berjalan di atas api. Latihan yang sangat ekstrim dan membuat seseorang cedera ini wajib dilakukan oleh anggota militer asal Republik Belarus. Jarang mendengar nama ini ya? Memang Republik Belarus ini adalah salah satu negara yang terletak di Eropa Timur. Tapi negara ini memang kurang dikenal oleh dunia. Pasukan militer di negara itu melakukan berbagai hal ekstrim selama masa latihan. Tapi yang paling menakutkan adalah latihan berjalan di atas api. Rupanya latihan ini dimaksudkan untuk melatih para anggota militer agar tahan melawan perang kimia yang sewaktu-waktu mungkin akan meletus di Perang Dunia Ketiga. Oleh karena itu, demi mempersiapkan diri, mereka berlatih berjalan di atas api dan ditemani oleh zat-zat kimia berbahaya yang berpotensi menghilangkan nyawa mereka dalam sekejap. Melompati di gedung pencakar langit. Berikutnya adalah latihan melompat dari gedung pencakar langit. Ternyata hal ekstrim mengenai latihan militer masih banyak lagi. Mereka tak hanya mempertaruhkan nyawanya dengan menggunakan dan menghindari senjata tajam dan berbahaya, tapi anggota militer juga mempertaruhkan nyawanya dengan melompat dari atap gedung pencakar langit hanya dengan menggunakan tali. Terkesan bodoh dan sangat nekat ya, tapi nyatanya para militer bukan hanya lompat begitu saja. Mereka menggunakan teknik khusus yang sudah diajarkan di camp militer mereka agar mereka bisa menuruni gedung pencakar langit dengan hati-hati, meski hanya menggunakan tali. Anggota militer yang harus berlatih seperti ini adalah militer Israel. Mereka harus memasukkan list latihan ini dalam daftar pelatihan wajib mereka agar mereka bisa menyelamatkan warga yang terjebak di gedung putih sekalipun. Merangkak di batuan tajam. Berikutnya adalah latihan merangkak di batuan yang tajam. Umumnya para militer akan merangkak di atas tanah saat medan perang untuk mengintip dan membidik musuhnya sehingga mereka bisa lebih melindungi diri. Tapi ternyata merangkak di atas tanah bisa tidaklah cukup bagi anggota militer asal Taiwan. Para anggota militer di sana harus mengikuti pelatihan merangkak di atas batu yang bergerigi tanpa menggunakan seragam tentara. Latihan ekstrim ini merupakan tahap akhir dari serangkaian latihan yang wajib diikuti oleh anggota militer di Zhongshan, Taiwan Selatan. Peserta anggota militer harus rela menahan sakit dan kerasnya batuan runcing dan merangkak sejauh 5 meter. Mereka harus terus maju meski sebagian tubuhnya luka. Wih, apa kabar badan setelah latihan ini ya? Menunggangi kuda lewati asap tebal. Berikutnya adalah latihan menunggangi kuda lewat asap tebal. Jika di latihan-latihan lainnya, para militer berjuang melawan dan menantang dirinya sendiri agar selamat dari maut dan tahan dengan kegiatan yang ekstrim. Tapi latihan militer satu ini beda. Para tentara Belanda Royal Guard of Honor ini memiliki latihan ekstrim yang tidak hanya melibatkan dirinya, tapi juga kuda yang akan mereka tunggangi. Dalam latihan tersebut, mereka harus berlari melewati asap tebal yang tidak hanya membuat para tentara sesak nafas dan kesulitan untuk melihat loh, tapi mereka harus bisa mengendalikan kuda mereka karena kuda-kuda itu berada di kondisi yang sama. Apalagi selama masa latihan, tantangan mereka bukan hanya kabut asap yang super tebal, tapi juga suara bom yang dimunculkan selama masa latihan. Kuda-kuda itu pun tidak hanya kesulitan bernafas dan melihat, namun juga akan bereaksi hebat setiap mendengar suara bom. Tapi itulah tantangannya, para tentara ini harus bisa menguasai kuda mereka dan membawanya dengan selamat dengan keluar dari asap tersebut. Nah, itu dia 10 latihan ekstrim para militer yang ada di dunia. Menurut kamu, mana yang paling ekstrim?